Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Subhanallah, kita lanjutkan bacaan hadis berkenaan dengan sifat tawadu Rasulullah. Tawadu adalah lemah lembut kepada sesama dalam bermuamalah atau muasyarah. Haddatsana Ahmad bin Mani wa Sa'id bin Abdurrahman al-Mahzumi wa ghairu wahidin qalu. Haddatsana Sufyan bin Uyainah an Az-Zuhri wa an Ubaidillah an Ibnu Abbas an Umar bin Khattab qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atratin Nasara ibnu Maryam. Inna ma'ana abdun wa qulu Abdullahi wa rasuluh. Ahmad Sa'id bin Abdurrahman al-Mahlum yang lainnya berkata, dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah, dari Ibnu Abbas, dari Umar bin Al-Khattab, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Isa bin Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasul. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian mengkultuskan aku sebagaimana orang-orang Nasara mengkultuskan Isa alaihi salam. Yang dimaksud dengan mengkultuskan adalah menempatkan orang lain melebihi kedudukannya yang semestinya, yaitu dalam memuji dan menyanjung. Orang-orang Nasrani berlebihan terhadap Isa, di antara mereka ada yang menjadikan sebagai Tuhan, dan di antara mereka ada yang menjadikannya sebagai anak Tuhan. Maha tinggi Allah dari apa yang dikatakan oleh orang zalim yang melanggar batas. Jadi tidak boleh juga berlebihan menyanjung Nabi, yang berlebihan tidak boleh. Ya, saking cintanya kepada Nabi gitu ya, sampai melebih-lebih seolah-olah Nabi lebih mulia daripada, lebih agung daripada Allah. Tidak boleh juga. Nabi melarang begitu, jangan mengkultuskan aku. Aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Tawadu Rasulullah. Aku ini hamba Allah dan utusan Allah. Jadi jangan sampai mengkultuskan. Seperti orang-orang Nasara mengkultuskan Nabi Isa, karena akhirnya saking cintanya ke Nabi Isa, maka Nabi Isa dijadikan Tuhan atau dijadikan anak Tuhan. Nah, maha tinggi Allah dari hal itu semua. Tidak boleh juga. Ya, seperti kadang kita banyak yang kita nyanyi-nyanyi tentang Nabi, artinya nggak ngerti. Padahal itu mengkultuskan Nabi itu nggak boleh, itu dilarang. Nah, larangan ini sangat jelas. Akan tetapi sebagian orang yang tidak rela kecuali harus mengkultuskan beliau. Bahkan sebagian orang sampai-sampai menisbatkan kepada Nabi sifat hak-hak yang tidak layak disandang kecuali oleh Allah saja. Hal semacam ini sangat banyak dilakukan oleh orang-orang yang berlebih-lebihan dan juga ahli tarekat. Nah, di sini mungkin sebagian mengatakan bahwa ahli tarekat itu satu lagi saking cintanya kepada Nabi jadi berlebihan ya, sehingga sifat-sifatnya harusnya dimiliki oleh Allah dia disifatkan kepada Nabi. Itu jelas ya. Jadi perasaan kita secara logika kan kita cinta kepada Nabi, wajar dong seperti ini, logika yang dipakai, tapi harus dengan iman yang pakai logika dalam beribadah kepada Allah. Melihat mereka berlebihan memuji Nabi SAW dan menyanjung beliau dengan sanjungan-sanjungan yang hanya layak diberikan kepada Allah saja, atau pujian yang hanya layak ditujukan kepada Allah saja, mereka tidak merasa penting mengikuti dan keteladanan kepada beliau. Jadi menyanjung tapi tidak mengikuti sunnahnya gitu. Coba baca apa kita dalam bahasa berjanji, kalau bahasa dulu ya kalau di kampung. Di dalam kita berjanji itu sanjungan-sanjungan yang luar biasa kepada Nabi. Seakan-akan Nabi itu Tuhan, Allah itu di situ yang disebut berlebih-lebihan, itu tidak boleh. Ya. Kalau Bapak baca artinya dari berjanji itu banyak sanjungan-sanjungan yang
mengkultuskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Nabi sendiri dilarang. Seperti orang menjalankan Nabi kan, Nabi ketika sahabat duduk bersama, Nabi datang mereka berdiri, Nabi melarang jangan. Nah itu jangan. Jadi jangan berlebihan juga menghormati. Pejabat datang, kalau kita kan sengaja kan ya, Nabi melarang kan, sahabat-sahabat kamu jangan berdiri. Itu ketawaduan siapa? Ketawaduan Rasulullah SAW. Beliau adalah hamba Allah dan utusan. Jika kalian merenungkan kalimat yang dipilih Rasulullah SAW sendiri, maka Anda akan dapat menyimpulkan bahwa beliau memilih posisi pertengahan yang seimbang, karena di dalamnya mengandung unsur iman terhadap dua hal. Yang pertama berkaitan dengan diri beliau, yaitu ubudiyah, penghambaan, dan yang kedua risalah sebagai Rasul utusan. Jadi ada dua keyakinan di situ. Pertama dalam segi ubudiyah, penghambaannya kepada Allah. Dan yang kedua keyakinan kita itu sebagai apa? Risalah sebagai utusan Allah. Kalau kita meyakini secara ubudiyah menyembah kepada selain Allah, kita musyrik gitu. Jadi kita misalnya menyanjung-nyanjung mengutuskan Nabi, seolah-olah itu beribadah kepada siapa? Kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ibadah seperti itu jatuhnya adalah syirik, karena ibadah hanya kepada Allah. Ini unsur yang pertama. Yang kedua, unsur risalah, bahwa kita yakin bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk menyampaikan wahyu Allah kepada hamba-hambanya, kepada umatnya, bukan Rasul itu sebagai Allah, bukan posisinya itu utusan gitu Pak. Jadi ada dua unsur ibadah, makanya dilarang untuk mengkhususkan itu. Pertama unsur ubudiyahnya, yang kedua unsur risalah. Ubudiyah itu penghambaan, kalau risalah adalah utusan. Beliau Nabi SAW adalah hamba Allah yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah dalam melaksanakan ketaatan kepadanya, dan beliau menyampaikan semua risalah dengan cara penyampaian yang jelas. Beliau tidak pernah menyisakan satu kebaikan pun, beliau jelas. Makanya jadi Rasul itu orang yang paling sempurna ketaatannya kepada Allah, dan orang yang paling sempurna menyampaikan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada satupun yang Rasulullah sembunyikan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk disampaikan kepada umatnya sebagai kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah yang kedua, Rasul itu adalah hamba Allah yang tidak boleh diibadahi, ya kan? Rasulullah SAW adalah hamba Allah, seseorang itu tidak boleh diibadahi. Ibadah itu hanya kepada Allah, ibadah Allah, walaupun mempunyai anggapan bahwa Nabi itu paling sempurna dalam halnya, tetapi tidak boleh diibadahi, karena ibadah hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, oleh karena itu diberikan kepadanya sifat-sifat yang khusus yang dimiliki oleh Rabb, ataupun hak-haknya setinggi apapun derajat hamba tersebut. Jadi Allah memiliki sifat-sifat tertentu yang tidak boleh dimiliki oleh hamba-hamba. Dan yang terakhir, bahwa kita sebagai umat Rasulullah sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita tetap harus mengikuti contoh dan baik dalam segi hal ibadah atau dalam segi apa saja yang diperintahkan oleh Allah melalui lisan Rasulullah SAW. Nah, kalimat hamba Allah dan Rasulnya menjauhkan seseorang hamba dari dua ujung, yaitu berlebih-lebihan dan meremehkan, sehingga tidak over ataupun tidak menjatuhkan, menjauhi sifat berlebihan dan meremehkan kepada Nabi. Tidak boleh juga berlebih-lebihan memujinya, tidak boleh juga meremehkan bahwa Nabi adalah sebagai utusan Allah, para Nabi adalah sebagai utusan Allah yang diberikan tugas untuk menyampaikan wahyu. Sikap kita bagaimana? Sikap kita yang pertama iman bahwa Nabi adalah sebagai utusan Allah, yang kedua Nabi adalah hamba Allah yang tidak boleh diibadahi, ibadah hanya kepada Allah SWT. Itulah pelajaran dari hadis ini. Alam. Mudah-mudahan yang Allah bisa dipahami oleh kita semua. Tidak penting kita tidak boleh berlebihan, tawadu kepada sesama dan rendah dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Kita sempurnakan dengan doa subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.